sempat stres. Apa yang dialami juga. Ciklan? Anak saya masih kecil-kecil, bingung kan, apa ini yang akan kami makan, apa kan suami saya lagi goyang gitu. Suami dan istri adalah partner dalam sebuah pernikahan. Hubungan mereka bukan seperti pembantu dan majikan. Keduanya harus ikhlas berbagi peran agar rumah tangga seiring dan sejalan. Suami adalah kepala dari istri, dan istri wajib tunduk kepada suami. Di sini kepala bukan berbicara tentang martabat, tetapi berbicara tentang fungsi. Demikian pula, fungsi istri adalah sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya. Ibarat leher yang menopang kepala keluarga, yakni sang suami. Itulah sebabnya wanita diciptakan Tuhan menjadi pribadi yang kuat. Bila tidak, mana mungkin pribadi yang lemah itu bisa menolong. Tapi sebagai manusia biasa, tentu berat bagi seorang wanita menanggung semua itu sendirian. Dan karena itulah, kehadiran Tuhan dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan. Oke, dengan Ciklan ini. Iya. Terima kasih ya sudah datang ya Ciklan ya. Iya. Ini atas permintaan teman-teman. Teman-teman ini ingin tahu kesaksian Ciklan. Dan sebagai seorang pengusaha catering yang ya harus menghadapi masa-masa pandemi saat ini, itu bagaimana kondisi di saat-saat seperti sekarang ini? Ya, puji Tuhan, di saat pandemi COVID ini, tapi Tuhan itu malah buka jalan kepada usaha saya, yaitu catering saya ini dari mulut ke mulut gitu loh. Saya dikenal-kenalkan, akhirnya catering saya ya jalan sampai sekarang. Puji Tuhan. Asal mula Ciklan terjun ke dunia usaha catering ini mulai tahun berapa? Saya hitung ini sudah 15 tahun. 15 tahun ya. Kemudian Ciklan sendiri sebagai pengusaha catering, kemudian juga sebagai ibu rumah tangga. Di awal mula pernikahan itu bagaimana? Bisnis? Pernikahan saya tahun 93, teman saya jadi ibu rumah tangga. Cuma jadi ibu rumah tangga. Suami bengkel. Suami punya usaha bengkel. Kemudian di dalam perjalanan itu sampai akhirnya Ciklan juga dalam bisnis itu kesaksiannya bagaimana? Karena itu awalnya itu usaha suami saya jatuh. Jadi saya sebagai istri harus menopang suami, saling kerja gitu ya. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Iya. Cik, kalian yang dikaruniai 2 orang anak ya. Iya. Jadi seorang putri dan seorang putra. Iya. Jadi pada masa-masa sulit itu Ciklan akhirnya memutuskan untuk terjun ke usaha. Pertama itu waktu jatuh saya belum catering dulu, suami saya buka usaha lain, toko onderdil di Medaeng. Kontrak di sana 2 tahun. Ternyata di sana juga ada yang nggak bayar gitu loh. Jadi ya, tapi ya sudah nggak pakai apa-apa ya, cuma ya berserah aja gitu. Ternyata kontraknya habis. Kontraknya habis, akhirnya saya pindah lagi ke perumahan lagi gitu. Terus teman-teman pada bilang, jualan makanan, masakmu enak gitu. Terus saya coba-coba gitu. Terutama anak saya laki. Anak saya Andri bilang, "Mah, jualan masakannya mah, masakannya mama enak gitu." Terus saya coba, saya geluti. Saya waktu di TPI itu pernah jualan di pasar. Oh, sampai jualan di pasar. Iya, pakai payung gitu. Tapi melalui di pasar itu, saya bikin kartu nama. Tacik beli urap-urap saya, beli apa itu saya kasih kartu nama. Nah itu terus dia pesan gitu. Kayak waktu di TPI itu ramai sekali. Di Taman Pondok Indah itu ramai sekali. Karena saya bertempat tinggal di situ pernikahan tahun 93 itu saya sudah di sana. TPI. 93 ya. Jadi sudah cukup lama ya. Iya. Dan bagaimana itu perjuangannya? Karena jelas tidak mudah ya. Ciklan seorang yang ibu rumah tangga. Secara ekonomi waktu itu mapan sekali ya. Iya. Kemudian harus memulai dari nol, dari bawah. Itu kan satu hal yang tidak mudah untuk dilewati. Itu bagaimana Ciklan itu bisa begitu tangguh sampai akhirnya harus memutuskan saya harus mendukung keluarga, terutama suami dalam ya waktu itu banyak yang mendoakan saya, Mbak Tuhan itu mendoakan saya diberi kekuatan, bahkan suruh puasa 3 hari 3 malam.
Sempat puasa stres Ester. juga ya Cilan pada Iya, sempat stres. Apa yang dialami, juga. Cilan? Anak saya masih kecil-kecil, bingung kan, apa ini yang akan kami makan, apa kan suami saya lagi goyang gitu. Ya suami saya akhirnya waktu dipindah lagi di Pondok Jati itu 2 tahun saya buka kontrak di Pondok Jati juga. Kontrak di Pondok Jati, habis di Medaeng di Pondok Jati. Itu Jadi- di ruko. sempat dapat ruko di sana. Iya. Akhirnya Cilan di sana Rame buka depot. buat depot di sana. Ya, buka depot, rukonya saya buka depot. Saya tulis si Immanuel gitu, terus pada orang-orang perumahan tuh pada makan. Terus makan terus mau cateringan. Ya itu waktu itu suami saya bilangnya bersyukur ya Lan, kita bisa makan dari catering gitu. Jadi cateringan tiap minggu bayarnya. Ya, saya dengan Pak Chan, dengan suami. Suami sendiri ya masih tetap dalam bisnis. Belum, sudah kan Jadi dari habis bengkel bangkrut dari ini, spare part. toko spare part ini. Toko onderdil spare part ini, kemudian sempat vakum dulu vakum dulu. dan mendukung Cilan. Iya, Jadi antar-antarkan catering. oh gitu ya. Iya. Persoalan ekonomi dan satu hal yang merupakan titik paling rendah ya Iya. dalam kehidupan Iya. pernikahan ini ya. Iya, jatuh semua, soalnya rumah-rumah habis. Sampai Iya, rumah pun sampai mobil rumah habis semua iya, ada. di PPI itu. Jual satu-satu. kemudian apa yang membuat Cilan itu tetap kuat dan akhirnya bisa perlahan-lahan bangkit kembali. Ya kita berdoa, dibelajarin suruh mengucap syukur dalam segala hal. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh putus asa. Gitu. Jadi harus mengandalkan Tuhan. Jadi Harus mengandalkan Tuhan. kalau ada yang ngomong hari esok tuh kita nggak tahu ya toh. Kita tuh sekarang bisa ngomong, nanti nggak ada. Terus untuk kita makan hari-hari itu ayat yang sudah dikasihkan kepada saya. Matius 6:33, jangan kamu khawatir apa yang kau makan ya, burung di udara Tuhan pelihara. Oh, Matius pasal 6 Iya. mulai 25 itu ya, jangan kamu 25 khawatir ya. Sampai 33 itu. Sampai 33. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka kebenarannya. semuanya ditambahkan itu toh. Jadi kita harus benar-benar cari Tuhan dulu. Kalau kita mengandalkan cari Tuhan dulu, berkat itu datangnya kan dari Tuhan. Nah, jadi saya sampai sekarang pun kalau mau kerja juga berdoa dulu. Doa dulu baru kita turun. Karena berkatnya datang dari Tuhan. Hari Iya. ini apa Tuhan saya nggak tahu gitu. Serahkan gitu Pak. Pada saat-saat seperti itu, Cilan ada nggak merasa seperti kecewa kepada Tuhan? Mungkin juga Pernah. ada rasa marah Iya. kepada sesama orang-orang yang sudah Iya. berbuat demikian. Iya, pernah dulu sakit hati apa. Terus didoakan oleh hambanya itu pembalasan tuh hakku. Hambanya mengatakan gitu, ya udah. Cilan bisa mengampuni. Lepas, nggak ada kepahitan gitu loh. Lepas semuanya, saya berserah untuk saya tidak menoleh ke belakang. Tidak menoleh lagi ke belakang. Jadi tidak menoleh ke belakang, kita ke depan. Gimana lanjutnya ke depan? Gitu. Meskipun harus memulai lagi dari awal ya. Iya, dari nol. Dan apa yang Cilan rasakan selama berjalan bersama Tuhan, ya selama masa dipulihkan dari rasa kepahitan, kemudian kebencian, kemudian juga mungkin ada kecewa kepada Tuhan, sampai dengan hari ini, itu apa yang Cilan alami bersama dengan Tuhan? Ya banyak sih, liku-liku hidup kita itu banyak sekali ya. Kalau diceritakan tuh banyak, wis rasanya wis satu album. Tapi sempat sih kita kecewa sama Tuhan gitu loh Pak. Oh ya, Gini. seperti Kok gini ya, bagaimana? memang Tuhan tuh kok tambah gini ya. Suamiku ya bilang, kita tuh ikut Tuhan, semuanya sing barang-barang tidak betul sudah diserahkan di hamba Tuhan, dibari di toko Medaeng yang gangto-gangto nggak benar ya sudah dibeli yang semua, kok barang tambah kayak tumpas gini. itu. Iya, satu Terus? kol itu Iya. udah berapa juta zaman dulu. Terus kok tambah habis gitu loh. Waktu itu sempat sih Pak Chandra ngajak saya ke Malang tuh. Diajari sama temennya di Malang itu nyari tempat yang untuk ilah-ilah gitu loh. Oke. Nggak ketemu gitu ya. Mungkin Tuhan menyelamatkan, yang dicari nggak ada gitu. Ya akhirnya suami saya, iya ya, berarti Tuhan itu ya luar biasa aja gitu. Jadi sampai sekarang ada hambanya ngomong, kamu tuh seperti ayu, kamu tuh dibersihin sampai bersih. Kalau katanya gini, kalau air itu kan di gelas itu kalau
bening kan. Kalau udah diminum kadang kan kita kotor ya, kotorannya kan kelihatan. Kalau itu nggak dibuang separuh tetap kotorannya ada. Jadi itu harus dibuang sampai bersih, sampai tuntas kayak gitu. Kalau nggak tuntas percuma kayak gitu. Jadi ini mulai dari nol, yaitu perjalanan sampai sekarang ini Tuhan ya pelihara gitu loh. Ya, kita tuh nggak sampai kekurangan untuk makan tuh nggak sampai gitu loh. Nggak minta-minta gitu nggak. Tapi Tuhan pelihara. Tuhan tetap pelihara kehidupannya Cilan dan keluarga ya. Puji Tuhan juga Pak Chandranya juga semakin hari dulu kan nggak Tuhan-Tuhanan kan ngomong gitu. Lama-lama karena kecewa itu ya. Iya, lama-lama dia deket sama Tuhan saya nyanyi terus. Sekarang ini muji Tuhan terus malam tuh nyanyi puji Tuhan. Ya ini mengucap syukurnya gitu. Suami sudah kepala rumah tangganya sudah deket sama Tuhan tuh kita enak gitu. Iya, karena kan suami itu adalah kepala atau sumber. Iya. Jadi kalau sumbernya ini sudah pulih, maka ya yang dialiri, jadi anggota keluarganya pun akan dipulihkan juga. Iya. Ya, dan kemudian anak-anak bagaimana? Kalau anak-anak sih, terutama Andreas itu kan di gereja itu ya, di gereja itu dia tuh kok memuji Tuhannya itu dengan sungguh-sungguh gitu, Pak. Saya sempat tempo hari itu ya sempat dalam keadaan rumah tangga saya ini, waktu kuliah anak saya ini saya bingung. Ini bisa dilulus apa enggak gitu loh. Soalnya kan ada kadang-kadang tuh enggak uang. Jadi penghasilan tidak menentu, sementara kebutuhan anak untuk studi cukup besar. Anak saya untungnya pandai, Andreas itu, dan juga Alkitab itu diangkat gini. Alkitab tidak bohong mah. Kalau aku memang kuliah ya terus sampai goal sampai selesai gitu loh, jangan tengah-tengah gitu tadi. Ya apa yang diimankan dia itu, ya itu sudah diwisuda gitu loh. Aku ya sampai nangis ya sama Tuhan. Tuhan kebaikan Tuhan tuh menolong keluarga saya itu sebetulnya itu kalau saya rasakan tuh ya nolong gitu loh ya. Jadi waktu sempat ya tempo hari ya sing tentang rumah ya itu ya gitu pergumulan sangat berat waktu itu. Cilan harus memperpanjang kontrak rumah itu. Iya, uang aja nggak ada. Bingung saya. Bingung itu waktu itu. Cuma berdoa sama Tuhan. Gak mungkin anak Tuhan tuh sampai tidur di tengah jalan, pinggir jalan, gak mungkin kalau Tuhan mesti pelihara ya. Tapi mungkin itulah menurut saya itu diuji iman kita. Kamu kalau tak uji kayak gini ya apa? Gitu loh. Kayaknya gitu. Kalau tambah maju ke Tuhan apa tambah nggak ke Tuhan? Apa kamu cari ilah lain? Jadi menyadari benar ya bahwa semua itu karena anugerah Tuhan ya. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari kita. Iya, menyelamatkan Cilan dan keluarga. Lalu sekarang ini kan anak-anak udah besar ya, si sama Lili ya, dan Andreas sudah besar. Sekarang harapan-harapan apa dan pelajaran rohani apa yang Cilan bisa sampaikan kepada anak-anak? Nggak bisa menyampaikan apa-apa, cuma hanya berdoa. Jadi hanya mendoakan anak-anak di belakang gitu. Tapi kalau saya lihat kan sebenarnya pelajaran iman mereka dapat dari orang tuanya. Iya, anak saya yang laki sih beriman. Nanti tahun depan anu mah gitu ya. Ya puji Tuhan. Kalau saya rasa sih dalam tahun-tahun ini itu pertolongan Tuhan tuh kayak tak terduga-duga gitu. Berkat itu kayak enggak tidak disangka-sangka gitu loh ya. Ya puji Tuhan, ternyata Tuhan memang memelihara keluarga Cilan secara nyata ya, untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Selain berdoa, apalagi? Ya berdoa sambil berdoa juga bekerja. Berdoa dan bekerja. Iya. Jadi tidak boleh berdoa tok. Berdoa tok kalau berdoa tok oleh tidak bekerja ya nggak dapat duit. Tapi berdoa, tapi minta perlindungan Tuhan yang di depan. Saya di belakangnya Tuhan gitu. Apa yang saya usahakan, talenta ini saya kembangkan. Gitu. Kiranya Tuhan yang memimpin, menyertai perjalanan kehidupan Cilan. Pak Chandra juga bekerja, bengkel di rumah. Sekarang Pak Chandra di rumah, tapi tetap usaha bengkel tetap dijalankan. Ya. Oke Cilan, sekarang ada pertanyaan terakhir buat teman-teman semua. Ketika teman-teman menghadapi pergumulan, ya mungkin masalah ekonomi, masalah apapun ya, rumah tangga, dalam hubungan dengan sesama, ya bisa saudara, bisa suami istri, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti kita pegang
Ya kalau saya sih teman-teman kalau ada persoalan seperti saya jangan putus asa. Yang penting itu kita mengandalkan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tetesan air mata. Tuhan tuh sebetulnya tahu loh. Kita tuh belum doa tuh kebutuhan kita tuh apa tahu, ya lah. Tuhan tuh tahu. Tapi ya gitu, kita berdoa mengandalkan Tuhan, tidak boleh ngomel. Kalau kita ngomel itu seperti apa yang berputar-putar ini ya di padang gurun. Padang gurun itu karena ya ngomel. Jadi kalau kita nggak ngomel, ngucap syukur, pokoknya Tuhan pelihara ya kita ngucap syukur gitu. Pokok kita sudah terima gitu loh Pak. Kita adanya gini, misalnya rumah masih tidak bagus, tapi kita sudah ada tempat tinggal. Ya, syukur. Bersyukur ya senantiasa. Bersyukur. Jadi berdoa, bersyukur, jangan ngomel-ngomel, dan tetap bekerja. Lakukan yang terbaik. Gitu ya Cilan ya. Terima kasih buat kesaksiannya. Kiranya bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Ya, amin. Ya Cilan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih.